Astaga, malang sekali nasib kamu, Sob. Hei, bubar, bubar. Ini bukan maling ayam kok. Gak usah dikerubungin gitu dong. Kasihan sekali kamu, Sob. Sini-sini cerita sama Otan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kamu? Kok bisa-bisanya kamu nyasar ke sini sih? Aduh, gak di rumah, gak di luar. Kenapa kamu apes banget ya ketemu sama kucing terus? Otan jadi merasa prihatin. Jadi kamu ya, Cing, biang keladi Toke kabur dari rumah? Ya ampun, bukan cuma fisik Toke yang cedera, tapi mental Toke juga ikut terserang, teman. Sebagai salah satu reptil penghuni rumah, mungkin si Toke hanya ingin mencari tempat persembunyian yang aman. Tapi sungguh malang tiada kepalang. Si Toke terpaksa berurusan dengan penghuni rumah lainnya. Ayo cepat kabur ke atas, Sob! Oh, satu masalah besar terjadi lagi. Kamu jatuh di tempat yang tidak tepat, Sob. Gawat, ternyata mobilnya nyala. Jangan diem aja dong, Sob. Cepat ikut pergi atau lompat sekarang juga. Walamak, ada Toke masuk kota. Bangunan putih dengan emas di ujungnya itu namanya Monas, Sob, atau Monumen Nasional. Sepertinya kamu udah pantas jadi Agatha, Sob, alias anak gaul Jakarta. Oh iya, bukan sulap apalagi sihir nih. Lihat Toke anteng keliling Jakarta. Mungkin sebagian teman di rumah juga udah tahu kan, kalau Toke dapat merayap di kaca yang licin sekalipun berkat telapak kakinya yang lengket bak berkat. Yang sudah tahu acung tangannya, ayo. Wah, pinter-pinter semua penonton Otan. Telapak kaki Toke tidak mengeluarkan lem atau meminjam sepatu Spiderman ya, agar bisa merayap di berbagai permukaan. Tapi ternyata jari-jari Toke ditutupi jutaan rambut yang disebut Siti. Bulu-bulu halus inilah kunci dari kekuatan Toke dapat menempel dengan kuat. Apa? Gambarnya kurang jelas? Tentu saja, teman. Karena rambut mikroskopis ini sangat kecil dan sulit dilihat oleh mata kepala manusia. Sebab setiap siti berdiameter 5 mikron atau 1/10 rambut manusia. Dan terbagi lagi menjadi ratusan bulu yang lebih kecil disebut dengan spatula. Dengan jumlah miliaran rambut. Saat Toke berjalan, rambut-rambut kecil ini bergesekan dengan permukaan dinding dan menghasilkan gaya van der Waals. Ketika elektron dari molekul rambut Toke dan elektron dari molekul dinding saling berinteraksi, maka menciptakan daya tarik elektromagnetik. Itu yang menyebabkan Toke sangat lengket jika sudah menempel di dinding atau permukaan lainnya. Gak mau lepas-lepas lagi Tokenya. Aduh, gimana dong? Walah, kamu jangan jalan-jalan ke depan kaca mobil dong, Sob. Bisa membahayakan pengemudi loh ini. Tenang, Kak. Lebih baik menepi sebentar untuk menyingkirkan sobat Otan dari kaca depan. Coba pakai air aja kali ya. Teman, kaki Toke memang sangat lengket, bahkan pada permukaan lembab sekalipun. Kaki lengketnya bisa lepas kok jika terus-menerus ditetesi air. Maka teman gak perlu khawatir melakukan banyak cara untuk memindahkan Toke di rumah kalian. Walah, jadi begini toh cerita kamu kesasar sampai di sini. Ayo, Otan temenin kamu sampai ke tempat yang cukup aman. Nah, sepertinya ini tempat yang cukup aman untuk kamu.
Selain sering dijumpai di rumah, cicak besar dari keluarga Gekonidae ini hidup di hutan-hutan tropis. Tokek dapat ditemukan di seluruh dunia kecuali Antartika. Namun, persebarannya paling banyak ditemukan di wilayah Asia Tenggara dan Timur. Tokek merupakan jenis gecko kedua terbesar dari spesiesnya. Panjang tubuhnya mencapai 38 cm. Sob, sepertinya tempat ini bukan lokasi yang tepat untuk kamu beristirahat. Lihat di sebelah sana. Tuh kan, pohon ini juga punya penghuninya. Nah lo, pertengkaran baru saja terjadi, teman. Sebenarnya seekor tokek itu nggak jahat loh, sebab ia hanya makan serangga kecil. Jadi ular pucuk ini nggak masuk daftar makanan favoritnya. Tapi, salah satu pertahanan diri tokek dari serangan apapun adalah gigitannya. Sejatinya, tokek adalah reptil yang pasif. Senggol bacok sepertinya prinsip hidup yang cocok untuk seekor tokek. Ia tidak akan menyerang lebih dulu. Tapi, jika sudah terkena gigitan tokek, jangan harap dapat lepas dengan mudah ya. Bahkan, gigitan ini yang menimbulkan banyak mitos untuk melepaskannya. Tapi, jika teman di rumah mau tahu, selama itu bukan makanannya, semua akan dilepas oleh tokek dengan sendirinya kok. Wah, hujan! Otan mau berteduh dulu ah. Dingin banget. Hujannya malah makin gede. Loh, kemana perginya si tokek ya? Teman di rumah ada yang lihat. Kek, tokek, di mana kamu? Ya ampun, ternyata kamu sedang berteduh juga ya di situ. Hewan nokturnal ini sebenarnya tidak suka hujan, teman. Yaps, teman lihat kan? Dia sembunyi di balik daun agar tidak terkena rintik hujan. Tapi, selain memiliki kaki perekat, ternyata kulit tokek juga ajaib loh. Kulit tokek dikenal sebagai peledak air. Ia dapat meledakkan air yang jatuh ke tubuhnya, alias anti-air. Spinula atau rambut khusus yang berbentuk jarum inilah yang membuat kulit tokek anti-air. Susunan unik spinula dapat membuat air terkumpul dan menjatuhkannya ke udara. Tapi ini hanya berlaku sementara. Jika semakin banyak volume air yang jatuh, ya airnya juga akan tetap meresap dan membasahi tubuh kamu, sob. Nah, selain itu, ekor tokek juga ternyata cukup kuat ya untuk menahan bobot tubuhnya. Keren maksimal. Teman, ada yang tahu nggak benda apa yang dipegang Kawulan? Kreketan. Salah dong. Ini namanya velcro, benda perekat yang terdiri dari dua komponen. Satu lembar sebagai pengait yang bertekstur kasar, satu lagi terdiri dari benang halus yang akan menempel pada pengait. Kalau dipikir-pikir, rambut-rambut halus yang ada pada telapak kaki tokek mirip komponen benang velcro kan? Sekarang kita buktikan yuk, apakah kaki tokek dapat menempel dengan erat di atas velcro? Yaps, betul sekali teman. Tokek berhasil menempel pada velcro. Lihat cara kakinya mendarat. Benar-benar seperti ada magnet ya. Tokek dapat menempel sempurna tanpa terpeleset sedikit pun. Lalu bagaimana jika ia dilepas dari perekat ini ya? Persis seperti benang velcro yang menghasilkan suara khas dari benda perekat ini. Itu artinya telapak tokek memang diselimuti dengan jutaan rambut halus teman. Mantap! Hai kodok, kamu harus segera menyingkir. Ini adalah kolam ikan predator yang ganas. Duh, Otan kasih tahu malah diem aja. Gimana sih? Awas, ada arwana mendekat. Untung saja kamu gak dimakan, sob. Kodok ini ternyata pura-pura mati supaya tidak dimakan oleh si predator cantik ini.
Naluri berburunya memang tidak diragukan lagi. Ia biasa memakan hewan-hewan kecil yang melewati daerah kekuasaannya. Ya, sifatnya memang teritorial. Makanya, ia tidak pernah digabungkan dengan ikan jenis lain jika di akuarium. Di rawa seperti ini pun, jika hanya ada 1-8 ekor, mereka pasti akan berantem untuk berebut kekuasaan. Makanya, sengaja diberi lebih dari 10 ekor ikan supaya nggak berantem. Dengan begini, ruang gerak mereka terbatas, sehingga mereka tidak lagi berebut kekuasaan. Wait, hampir saja kamu digigit lolohan, Sob. Memang bukan ide yang bagus untuk menyatukan dua jenis ikan ini di dalam satu akuarium. Walaupun sama-sama iwa yang kuala, tapi ternyata daerah kekuasaan kedua ikan ini berbeda, teman. Arowana adalah predator di permukaan. Ia tidak mungkin berenang hingga ke bawah hanya untuk menjaga kekuasaannya. Ia hanya berenang dari permukaan hingga tengah saja. Bandingkan dengan ikan lohan ini, ia bergerak bebas. Atas, bawah, kiri, kanan, hajar terus. Paman Ahmad kok malah tepuk tangan sih? Manggil Kang Bakso. Ternyata manggilin Sobat Otan toh. Wah, kalian ternyata hafal dan peka dengan suara tepuk tangan ya. Otan jadi penasaran, kalau Kanila yang manggil kalian, kira-kira kalian datang gak ya? Waduh, ternyata nggak ada yang datang. Luar biasa. Ternyata kalian bisa hafal orang yang sering memberi makan. Bisa aja kamu, Sob, tahu yang mana pemilikmu. Teman, ikan hias favorit ini memiliki ciri khas makan dalam senyap. Iya, tiba-tiba hop, mangsa langsung diterkam. Tapi, ia tidak akan langsung menelan mangsanya hidup-hidup dengan giginya yang tajam. Dengan penuh kesabaran, mangsanya dibuat tak berdaya terlebih dahulu. Baru setelahnya ditelan. Otan turut sedih Sobat Kodok dimakan seperti itu. Tapi inilah fakta rantai makanan yang harus Otan sampaikan ke teman-teman di rumah. Mata tajam menatap ke satu titik, kayak persiapan mau lomba lari. Nah lu, kok ada Sobat Otan juga ikut-ikutan? Hei, kalian mau ngapain Sob di sana? Awas, jangan ganggu teman-teman Otan. 3, 2, 1. Loh, kok malah kalian yang lari Sob? Oh alah, ini kan teman-teman Otan dari Kabupaten Sampang Pulau Madura. Di sana terkenal dengan tradisi karapan itiknya. Pertama dan satu-satunya loh, cuma ada di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Kegiatan ini biasa dilakukan oleh anak-anak untuk mengisi waktu bermain. Selain menyenangkan, permainan ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Karapan itik juga pakai kaleles sebagai penyatu. Lucu ya mereka. Kaleles yang dipasang tentu bukan untuk pijakan joki karapan, cuma untuk hiasan aja kok, biar kelihatan kece gitu. Kalau di karapan sapi ada joki yang punya peran mengendalikan sapi, lain lagi kalau di karapan itik. Para joki sibuk membuat bunyi-bunyian nyaring supaya itik bisa berlari kencang. Jadi makin semangat larinya ya Sob. Sobat Otan yang satu ini punya naluri kebersamaan yang kuat loh teman. Dia berlari bukan hanya takut terhadap suara gertakan saja. Gak percaya, sudah ada Kak Sinta tuh yang siap bantu Otan membuktikannya. Perhatikan teman, itik di luar sangkar yang jumlahnya lebih sedikit berhasil mengikuti Kak Sinta kemanapun dia pergi sambil bawa sangkar berisi itik yang lebih banyak tentunya. Koloni kecil itik secara naluri ingin masuk ke dalam koloni besar untuk mendapatkan perlindungan dan rasa nyaman saat bersama. Sekarang coba balik posisinya Kak. Tuh kan, saat Kak Sinta membawa itik koloni kecil di dalam sangkar,
Ternyata temannya yang ada di luar sangkar malah pada cuek. Secara jumlah mereka lebih banyak. Kasihan kamu, Sob. Ternyata koloni besar tidak begitu peduli dengan koloni kecil. Kerennya lagi nih teman, Sobat Otan ini punya pendengaran yang sangat baik. Mereka menjadikan bunyi yang didengar sebagai alat komunikasi dan panggilan untuk bersatu. Gak percaya? Coba bantu Otan lagi, Kak Sinta. Mereka ikut kemanapun Kak Sinta pergi. Dengan mengeluarkan suara yang sama, Itik merasa terpanggil dan akan mengikuti kemanapun suara itu pergi. Lain lagi kalau tanpa suara. Coba Kak Sinta pelan-pelan menjauh dari sangkar tanpa bersuara sedikit pun. Dan mereka cuek, Sob. Gak tahu kalau Kak Sinta sudah ada jauh dari sangkar. Uji coba kita berhasil. Makanya teman, di mana ada gerombolan bebek, pasti ada suaranya yang rame banget. Nggak di kandang, nggak di sawah, mereka cerewet banget. Ternyata itu adalah bentuk komunikasi mereka untuk selalu berkumpul dalam koloni besar. Di usia 5-7 bulan seperti ini, bebek sudah masuk masa produktif untuk bertelur. Mereka bisa setiap hari bertelur. Nggak cuma di tempat yang disediakan, kadang suka bertelur di mana saja, seperti di sawah tempat mereka mencari makan ini. Kak Sinta sampai kerepotan tuh ngambilin telurnya satu persatu. Semangat, Kak! Kapan lagi bisa lumpur-lumpuran bareng Sobat Otan? OMG! Sob, kamu datang di saat yang gak tepat. Jangan, Sob. Jangan mendekat. Nanti Kak Sinta pasti takut ketemu kamu. Tuh kan, apa Otan bilang? Kamu sih main lewat-lewat aja. Maafin Sobat Otan ya, Kak. Nah, mau kemana lagi kamu, Sob? Jangan bilang mau nyamperin gerombolan bebek yang lagi cari makan. Wah, benar-benar kamu, Sob. Udah dibilangin tapi gak nurut. Kalau ada apa-apa, Otan gak mau bantu. Syukurlah, gak ada yang terluka di antara kalian, Sob. Otan kira kamu bakal dikeroyok sama sekumpulan bebek. Ternyata malah dicuekin. Begitu juga sebaliknya. Bebek sama sekali tidak merasa terancam dengan kehadiran kamu, Sob. Karena koloni besarnya yang membuat mereka merasa aman. Yang ada juga si ular dilewatin gitu aja tuh. Malah diinjak-injak karena ada di jalur koloni bebek. Sabar ya, Sob. Mereka memang gitu kalau lagi barengan. Kalau nggak minggir ya bisa ketabrak. Gira minggir tabrak. Lain kali jangan suka gangguin mereka kalau lagi cari makan ya, Sob. Ngomong-ngomong lagi makan, teman di rumah tahu nggak kalau Sobat Otan yang bunyinya nyaring ini di dalam paruhnya terdapat serat gigi? Coba perhatikan deh. Ada semacam garis-garis di bagian sisi paruh dan lidahnya. Nah, serat ini berfungsi untuk menyaring makanan, air, dan lumpur sebelum masuk ke tenggorokan. Jadi nggak semuanya mereka makan. Di dalam paruh inilah makanan dan minuman mereka kumpulkan, kemudian disaring deh. Sampai pada akhirnya didorong ke dalam tenggorokan. Dasar kamu ini, Sob. Makan aja pilih-pilih.